Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang lalu, khatib telah membahas tentang nilai manusia yang setelah dilacak dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ternyata nilai manusia itu teramat sangat murah. Manusia diciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Manusia diciptakan dengan lemah, penuh keluh kesah. Ketika diberi rizki mereka kikir dan tidak mau berbagi. Ketika menghadapi masalah atau sesuatu keinginan, mereka tergesa-gesa, ingin serba cepat, ingin serba instan. Nilai manusia kalau dinilai dari apa adanya, seperti ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan fakta di atas, adalah teramat sangat rendah. Akan tetapi kemahamurahan Allah Ta'ala, Allah memberikan penawaran yang sangat tinggi kepada kita makhluk manusia ini. Walaupun kita itu sejatinya value kita itu murah dan rendah, tapi Allah menawarkan sebuah transaksi yang luar biasa, sangat mahal untuk kita semuanya. Yakni Allah siap membeli dari diri kita, harta kita, jiwa kita, energi kita, kemampuan kita, akal kita, budi kita, kapasitas kita, apapun yang kita miliki, Allah akan beli dari kita. Dengan apa Allah beli itu? Dengan kebahagiaan dan kesenangan baik di dunia maupun di akhirat. Asalkan apa? Asalkan kita bersedia secara ikhlas mengorbankan diri kita untuk agama, untuk Allah, untuk kemajuan orang lain, untuk kemajuan masyarakat, dengan didasari dengan cinta kepada Allah, dengan didasari dengan niat ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari materi kita 2 minggu yang lalu, saya ingin sedikit membedah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nilai transaksi yang luar biasa kepada kita. Allah Ta'ala membayar amal ibadah kita yang sangat biasa, yang sangat kualitasnya rendah, dan bahkan mungkin kalau mau dinilai secara objektif itu mungkin tidak akan diterima oleh Allah. Namun Allah dengan kemaharahman dan rahimannya kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan pahala, kompensasi yang luar biasa kepada kita. Hadirin, kita ini adalah makhluk yang terakhir diciptakan. Setelah Allah menciptakan jin, setelah Allah menciptakan malaikat, kita itu makhluk yang paling bungsu. Adam itu makhluk yang paling terakhir diciptakan oleh Allah. Di antara makhluk-makhluk yang kemudian pada waktu itu ditempatkan oleh Allah di surga. Akan tetapi meskipun kita manusia makhluk yang bungsu, tetapi luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakannya kita ini, diberikan kesempatan untuk memiliki derajat yang teramat sangat tinggi, melampaui derajat makhluk Allah yang lain, yang dalam setiap menit, detik, jam dan hari dan tahun dan sepanjang hidupnya terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni malaikat Allah. Kita manusia hidup saja di dunia ini, mungkin kalau yang beruntung, kalau lihat dari life ekspektansinya orang Indonesia itu sekitar 73 tahun. Kalau kita beruntung hidup sampai 73 tahun sebagai rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia, dari balik 15 tahun berarti sekitar 73 dikurangi 15, sekitar 60 tahun kurang. 58 tahun kalau kita isi full dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Luar biasa itu pahalanya, akan melampaui pahala ibadahnya malaikat yang mungkin diciptakan sudah ribuan tahun dan akan terus hidup sampai hari kiamat. Dan mereka akan terus beribadah kepada Allah. Kita akan melampaui derajatnya malaikat. Itu kalau misalnya kita hidup kita 73 tahun. Toh kita tidak hidup misalkan usia 73 tahun pun. Hanya mungkin beberapa tahun setelah kita balik, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mengabdikan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, melampaui para malaikat Allah yang tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Itulah keunggulan dan keutamaan manusia, tawaran dari Allah untuk manusia, penawaran dari Allah untuk manusia, harga yang Allah akan bayar terhadap setiap pengabdian yang dilakukan oleh kita umat manusia kepadanya. Mari kita lihat, mari kita breakdown beberapa amalan yang Allah berikan nilai prestasinya yang luar biasa, kompensasinya atau rewardnya yang luar biasa. Salah satunya adalah ibadah yang sangat simple dilakukan, yakni sholat sunnah qabliyah subuh atau disebut juga sholat sunnah fajar. Sholat sunnah ini di dalam sebuah hadis sahih dikatakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih utama daripada dunia beserta isinya. Pahala kita melaksanakan hanya 2 rakaat sholat sunnah qabliyah subuh, yang mungkin kalau kita menit hanya sekitar 2 menit, kalau sedikit lebih cepat mungkin hanya 1 menit setengah, 1 menit 30-an detik saja. Ketika kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, Allah menjanjikan pahala dunia seluruh isinya itu tidak bisa melampaui pahala sholat sunnah qabliyah subuh yang hanya 2 rakaat. Itu baru pahala sholat sunnah, Pak. Ternyata kalau dilacak kembali dalam hadis-hadis, keutamaan melaksanakan kefarduan seperti sholat fardu itu ada di atas keutamaan melaksanakan sholat sunnah. Itu artinya ketika kita ikutin dengan melaksanakan sholat fardu subuh sendiri atau munfarid dengan penuh keikhlasan kepada Allah, niat ibtigha mardatillah, tanpa ada rasa kesel apa tanpa ada rasa terpaksa, maka Allah pasti akan mengganjar kita melebihi pahala yang Allah berikan untuk sholat 2 rakaat qabliyah subuh yang kita lakukan. Itu baru sholat subuh 2 rakaat tanpa berjamaah. Silahkan kalikan 27 ketika bapak-bapak semuanya, para hadirin yang dimuliakan Allah, melaksanakannya secara berjamaah di masjid, dikalikan 27 saja. Kalau kita analogikan sama antara nilai sholat sunnah qabliyah subuh dengan sholat fardu subuh, berarti sudah 27 kali dunia beserta isinya. Allah jaminkan, Allah akan rewardkan kepada kita bagi yang kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Belum sholat fardu zuhur, belum sholat fardu asar, belum sholat fardu maghrib dan fardu isya. Kalau kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, baru satu amaliyah ibadah sholat kita, Allah sudah memberikan sebuah value, Allah sudah memberikan sebuah alat untuk menukar apa yang kita lakukan kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah dengan pahala yang tidak akan dapat kita lihat di dunia ini, dan dunia ini terlalu kecil bagi Allah untuk membalas kebaikan orang-orang yang mengabdi kepadanya. Makanya para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat kepada fakta di sini, maka tidak ada alasan kita untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi amaliyah ibadah yang lain yang Allah khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan pahala yang berlipat-lipat, berkali-kali. Contoh seperti di bulan Ramadan,
Lebih spesifik lagi di bulan Ramadan, yakni di Lailatul Qadar, yang dimana ketika kita mampu melakukan ibadah full dalam Lailatul Qadar sama dengan ibadah kurang lebih 83 tahun lebih. Allah berikan demikian sangat, mungkin bahasa Jawanya lumo atau berehan, sangat bager Allah, sangat brok-broan Allah kepada kita, kepada hambanya, kepada manusia yang rela mengabdikannya secara ikhlas dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum puasanya, belum sedekahnya. Untuk yang puasa, Allah kasih tambahan bonus. Apa bonusnya? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa, melaksanakan puasa 10 Muharram. Besok hari Sabtu adalah tanggal 10 Muharram. Dan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau kemudian juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Syura besok ini akan menghapus dosa setahun yang lalu. Bonus tambahan dari Allah selain pahala yang Allah berikan. Dan bagi mereka yang berpuasa, kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu khusus, spesial, eksklusif untukku dan aku yang akan membalasnya. Pahalanya mungkin tak terkira, tidak digambarkan di dalam hadis ataupun Al-Quran. Belum pahala sedekah dan masih banyak pahala-pahala yang lain yang kalau misalkan kita hendak buka, hendak kita jabarkan, luar biasa demikian kasih sayangnya Allah kepada kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan kita untuk tidak mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita yang hanya sekali ini. Selama hidup kita yang penuh dalam ketidakpastian ini. Karena kita tidak pasti apakah kita akan hidup di hari besok, di minggu besok, di bulan besok, di tahun besok, atau di dasawarsa besok. Kita tidak ada yang bisa memastikan hal yang seperti itu. Oleh karena itu, setiap detik yang kita lalui selama kita hidup di dunia ini, maka jangan pernah lewatkan sedetik itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jangankan berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita di akhirat pun, maka kita pasti akan merugi. Karena jatah hidup kita teramat sebentar. Jatah hidup kita teramat sebentar dibandingkan dengan kehidupan nyata, kehidupan yang real yang akan kita alami kelak di akhirat. Sementara kehidupan di alam baka tadi, yang di sana Allah janjikan kenikmatan yang luar biasa bagi para pengabdi-pengabdi Allah dan siksaan yang teramat luar biasa bagi para pembangkang-pembangkang Allah. Itu sesuatu yang pasti akan terjadi dan kita tidak tahu kapan itu akan menghampiri kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.